Anak ini bernama Ihsan, bocah SD yang mengidap penyakit disleksia, yaitu sebuah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Huruf dan angka adalah musuh besar bagi Ihsan. Ia lebih menyukai hal-hal menyenangkan di luar pelajaran. Tak ada satupun yang bisa memahami kondisi Ihsan, hingga di sekolah ia terkenal sebagai murid yang paling bodoh. Bahkan ini merupakan tahun kedua Ihsan berada di kelas 3. Saking bodohnya, setiap hari ia hanya menjadi bahan buli bagi teman-temannya. Hingga suatu hari saat guru menyuruh Ihsan untuk membaca, ia tampak sangat kesusahan dan berkata bahwa semua huruf yang ada di bukunya tak berhenti menari, yang membuat gurunya, Loud and proper, Ishan. Loud and proper. Get out of my class. Sound from this class. Yes. Bahkan saat bermain dengan teman di lingkungan rumahnya, ia juga mendapat perlakuan yang sama. Salah satu temannya mengejek Ihsan idiot karena ia melempar bola ke arah yang salah. Ia merasa tertekan dengan perlakuan semua orang kepadanya. Ditambah lagi, saat pulang ia melihat ibu dari temannya yang berantem tadi mengadu kepada kedua orang tuanya, yang membuat sang ayah langsung marah, bahkan langsung memukul Ihsan. Ihsan ini juga memiliki kakak yang bernama Yohan. Berbeda dengan Ihsan, Yohan merupakan anak pintar dan selalu unggul di semua mata pelajaran. Jadi, ayahnya selalu membanding-bandingkan Ihsan dengan Yohan. Padahal Ihsan sendiri mempunyai bakat yang mungkin tak dimiliki oleh kebanyakan anak. Ia kerap sekali menumpahkan imajinasinya ke dalam sebuah gambar. Hingga suatu hari ia pun memutuskan untuk bolos sekolah dan memilih untuk menikmati hal-hal menyenangkan yang ada di luar sekolah. Malam harinya, ia pun menceritakan pengalaman serunya saat bolos sekolah pada sang kakak. Ia juga meminta sang kakak untuk menuliskan surat izin palsu yang akan diberikan kepada gurunya. Dan saat ia mengikuti ujian matematika, ia menggunakan imajinasinya untuk mengisi soal-soal tersebut. Namun, untuk mengisi satu soal saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Ditambah lagi jawaban dari soal tersebut ternyata salah. Suatu hari saat Ihsan tengah makan, ayahnya gak sengaja menemukan surat izin palsu yang kemarin dibuat oleh kakaknya, hingga membuat kedua orang tuanya marah besar. Belum lagi saat pihak sekolah mengundang kedua orang tuanya. Para guru menjelaskan bahwa Ihsan ini sangatlah bodoh dalam mengikuti semua mata pelajaran. Ia masih kesulitan membaca dan menulis, hingga membuat semua nilainya selalu 0. Bahkan kenakalan dan kebodohan Ihsan membuat guru dan kepala sekolah tak bisa lagi membantunya.
Mereka khawatir bahwa tahun ini Ihsan akan tinggal kelas lagi. Mendengar penjelasan tersebut, ayahnya berniat memindahkan Ihsan ke sekolah asrama yang jauh dari orang tuanya. Mereka berharap dengan dipindahkannya dia ke sana, Ihsan bisa menjadi orang yang disiplin dan gak nakal lagi. Padahal keesokan harinya, mereka pun mengantarkan Ihsan ke sekolah baru sekaligus tempat tinggalnya. Sang ibu terpaksa meninggalkan anak bungsunya untuk hidup sendiri di asrama, yang membuat Ihsan sangat sedih. पर अंधेरे से डरता हूँ बुरा हूँ मैं माँ ये कहता मेरी माँ Ihsan hanya anak kecil yang berusia 9 tahun ini masih gak percaya jika ia harus hidup terpisah dari keluarganya. Dan di sekolah barunya, lagi-lagi Ihsan harus menerima perlakuan yang sama. Setiap harinya, ia kerap sekali menerima bulian, dianggap bodoh, idiot, dan dimarahi oleh gurunya karena gak bisa ngikuti pelajaran seperti anak pada umumnya. Keadaan ini membuat Ihsan semakin terpuruk dan stres. Ia harus hidup dengan kemarahan dan ketakutan dalam dirinya. Bahkan saat orang tuanya datang menjenguk, ia harus menahan rasa amarahnya. Ia hanya bisa terdiam tanpa berkata sepatah kata pun. Tak ada satupun yang mengerti kondisi Ihsan. Hingga suatu hari, mereka mendapatkan guru kesenian baru yang bernama Pak Nikum. Kehadiran guru ini membuat mereka tampak sangat bahagia. Cara mengajarnya yang begitu enjoy membuat suasana baru dalam proses belajar mereka. Semua anak tampak bersemangat kecuali Ihsan yang semakin hari menjadi semakin pendiam. Bahkan ketertarikannya dalam menggambar pun sudah menghilang, yang membuat Pak Guru jadi khawatir. Hari-harinya Ihsan hanya hidup dengan rasa takut yang membuatnya terus merenung dan melamun. Ditambah lagi saat ibunya mengabari bahwa minggu ini mereka gak bisa menjenguknya karena mereka harus mengantar kakaknya untuk mengikuti lomba bulu tangkis. Mendengar hal itu, Ihsan pun menjadi semakin sedih. Tanpa berkata sepatah kata pun, Ihsan langsung meninggalkan telepon tersebut. Sementara Pak Guru yang melihat Ihsan terus tertekan dan ketakutan, ia pun menanyakan kondisi Ihsan pada teman sebangkunya. Di sana temannya meminta agar Pak Guru lebih memperhatikannya karena selama ini Ihsan tak bisa membaca ataupun menulis, yang membuat guru-guru lain sering menghukumnya. Mengetahui hal itu, Pak Guru pun segera ngecek buku-buku tugas Ihsan. Dan untuk pertama kalinya, akhirnya ada seseorang yang mengerti kondisi Ihsan. Lewat tulisan Ihsan, Pak Guru bisa mengetahui bahwa Ihsan mengidap penyakit diseleksia. Ternyata selain menjadi guru kesenian di sekolah asrama, Pak Guru ini juga mengajar di sekolah khusus untuk anak-anak yang keterbelakangan mental atau sekolah luar biasa. Maka dari itu, Pak Guru ini bisa dengan mudah memahami kondisi Ihsan. Dan selain penyayang, si Pak Guru ini memang selalu memberikan perhatian lebih pada anak-anak yang lahir dengan keadaan kurang beruntung.
Bahkan Pak Guru rela pergi jauh-jauh hanya untuk memberitahu kondisi Ihsan pada keluarganya. Di sana sang guru baru mengetahui bahwa Ihsan adalah anak yang cerdas, yang bisa menyalurkan ide liarnya ke dalam sebuah gambar. Namun sayang, kondisi yang terus tertekan membuat Ihsan berhenti untuk menggambar. Saat Pak Guru menanyakan mereka kenapa Ihsan dikirim ke sekolah asrama, sang ayah terus mengeluh kondisi Ihsan yang nakal dan gak bisa disiplin. Sang ayah hanya ingin Ihsan bisa mengikuti jejak kakaknya yang selalu menjadi juara dalam segala bidang. Mendengar itu, Pak Guru memberitahu mereka jika Ihsan mengalami disleksia. Ia juga menjelaskan pola kesalahan yang sama yang Ihsan lakukan, baik dalam menulis, mengikat sepatu, ataupun menjalankan perintah. Hal ini disebabkan karena Ihsan memiliki respon yang lambat akibat diseleksianya. Maka dari itu membutuhkan perhatian khusus dari orang tuanya. Namun sang ayah malah gak terima dan menganggap Ihsan memang anak nakal dan malas belajar. Tak seperti kakaknya yang bisa membanggakan orang tua. Kata-kata sang ayah barusan membuat Pak Guru marah dan menganggap sang ayah hanya mementingkan ambisinya saja. Setelah mendengar penjelasan Pak Guru, sang ibu pun hanya bisa menangisi kondisi anaknya sambil membayangkan masa-masa ia bersama anak bungsunya itu. Dan keesokan harinya, di sekolah Pak Guru menunjukkan gambar Ihsan yang ia bawa dari rumahnya. Kemudian Pak Guru menceritakan sebuah kisah anak kecil yang sering dibilang bodoh, idiot karena tak bisa baca tulis. Mendengar itu, Ihsan semakin tertekan. Ia takut bahwa Pak Guru akan membulinya seperti guru-guru yang lain. Namun saat Pak Guru menunjukkan foto Albert Einstein, Ihsan pun kaget. Ternyata Pak Guru sedang menceritakan tokoh-tokoh jenius seperti Thomas Alva Edison, Walt Disney, dan tokoh-tokoh terkenal yang lain yang masa kecilnya pernah menderita disleksia seperti dirinya. Hingga saat kelas selesai, Pak Guru juga menceritakan bahwa dulu saat kecil Pak Guru juga mengalami hal yang sama seperti orang-orang jenius yang tadi ia ceritakan. Mendengar cerita barusan membuat hati Ihsan mulai merasa lega. Bahkan ia berani mengekspresikan imajinasinya ke dalam sebuah karya. Mengetahui kecerdasan Ihsan yang di luar rata-rata, Pak Guru pun mendatangi kepala sekolah untuk membicarakan kondisi Ihsan. Namun setelah mengetahui kondisi Ihsan, kepala sekolah malah berencana akan memindahkan Ihsan ke sekolah luar biasa. Beruntung Pak Nikum berhasil membujuk kepala sekolah dengan memperlihatkan hasil lukisan-lukisan Ihsan yang telah ia buat. Pak Nikum juga meminta sang kepala sekolah agar sementara Ihsan mengikuti ujian dengan cara lisan. Sementara ia akan bekerja keras untuk membantu Ihsan supaya bisa baca tulis. Akhirnya untuk pertama kalinya ada orang yang mengerti kondisi Ihsan dan mengajarinya baca tulis dengan cara yang berbeda. Hingga semakin hari kemampuan Ihsan pun semakin berkembang pesat. Begitu juga dengan kepercayaan dirinya.
Suatu hari, sang ayah mendatangi Pak Guru dan mengatakan bahwa dia dan istrinya sudah membaca semua artikel tentang disleksia, yang artinya mereka sangat perhatian pada anaknya. Namun, Pak Nikum menegaskan, bukan perhatian seperti itu yang Ihsan butuhkan, melainkan sosok ayah yang selalu bilang, "Aku menyayangimu." Sosok ayah yang siap melindunginya jika terjadi apa-apa pada dirinya. Mendengar itu, hati sang ayah pun seketika menjadi sedih. Ia sadar bahwa selama ini ia tak pernah melindungi anaknya dan malah memarahi anaknya, bahkan memukulnya. Students and all. Mom. Beberapa hari setelah itu, Pak Guru mengadakan lomba melukis untuk sekolahnya yang bisa diikuti oleh siapapun termasuk guru dan kepala sekolah. Namun saat semua peserta sudah datang, Pak Guru tak melihat kedatangan Ihsan sama sekali. Bahkan teman sebangkunya pun tak mengetahui keberadaan Ihsan. Ternyata pagi harinya saat semua anak masih tidur, Ihsan telah bersiap-siap, bahkan menali sepatunya sendiri. Kemudian ia pergi ke danau untuk mencari inspirasi untuk bahan melukisnya nanti. Dan begitu lomba dimulai, Pak Guru pun sangat senang saat melihat Ihsan datang. Di sana Ihsan langsung melukis dengan menggunakan alat lukis hadiah dari kakak tercintanya. Sementara Pak Guru, kepala sekolah, bahkan murid yang lainnya juga mulai melukis sesuai imajinasi mereka masing-masing. Dan singkat cerita, akhirnya semua telah menyelesaikan lukisannya, termasuk dan akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Sebelum mengumumkan hasil pemenang, Pak Guru mengatakan bahwa lukisan yang mendapatkan juara 1 akan dijadikan sampul buku tahunan sekolah. Dan juara tersebut adalah ईशान नंद किशोर अवस्थिया ईशान Saat pembagian raport, dengan bangganya kepala sekolah memberikan buku tahunan tersebut dan mengatakan bahwa ia beruntung mempunyai murid secerdas dan sekreatif Ihsan. Ditambah lagi saat para guru memuji progres belajarnya Ihsan yang semakin hari semakin membaik. Begitu juga dengan semangat dan pengetahuan Ihsan yang sangat luar biasa dibandingkan anak murid lainnya. Mendengar berita tersebut, sang ayah pun tak berhenti menangis. Ia berkali-kali mengucapkan terima kasih pada Pak Nikum yang telah membantunya. Bagi Ihsan, Pak Nikum adalah satu-satunya pahlawan yang bisa mengembalikan rasa kepercayaan diri serta membantunya melawan penyakit yang ia derita, yaitu disleksia. Looking back at me, I don't know what happened.
guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. We were holding on to something that we both know couldn't work, so we should try to say goodbye. You know we had our problems, so now